Sobat E-Talk Indonesia, kali ini kita akan membahas terbentuknya Pertamina Geothermal Energy atau PGE, hingga kondisi kekinian, yang telah di-IPO-kan. PT Pertamina Geothermal Energy atau biasa disingkat menjadi PGE, merupakan anak usaha Pertamina Power Indonesia, yang bergerak di bidang eksplorasi, eksploitasi, dan produksi panas bumi. Hingga akhir tahun 2020, perusahaan ini mengelola 15 wilayah kerja yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada tanggal 12 Desember tahun 2006, Pertamina resmi mendirikan perusahaan ini untuk mengelola bisnisnya di bidang panas bumi. Pada tanggal 19 Juni tahun 2007, perusahaan mulai mengoperasikan PLTP Lahendong Unit 2 yang berkapasitas 20 MW. Pada tanggal 26 Januari tahun 2008, perusahaan ini mengoperasikan PLTP Kamojang Unit 4 yang berkapasitas 60 MW. Pada tanggal 7 April tahun 2009, perusahaan mulai mengoperasikan PLTP Lahendong Unit 3 yang berkapasitas 20 MW. Pada tanggal 23 Desember tahun 2011, perusahaan mulai mengoperasikan PLTP Lahendong Unit 4 yang berkapasitas 20 MW. Pada tahun 2012, Pertamina mengalihkan kuasa pengusahaan atas sumber daya panas bumi di 14 wilayah kerja ke perusahaan ini. Pada tanggal 16 September tahun 2012, Pertamina mulai mengoperasikan PLTP Ulu Belu Unit 1 dan 2 yang berkapasitas 55 MW dengan memanfaatkan panas bumi dari WKP Ulu Belu di Lampung. Pada tahun 2015, perusahaan ini mengembalikan WKP Gunung Iyang, Argopuro, dan WKP Kota Mobagu ke pemerintah. Pada tanggal 7 Juli tahun 2015, Presiden meresmikan PLTP Kamojang Unit 5 berkapasitas 35 MW yang dioperasikan oleh perusahaan ini. Pada tanggal 26 Juli tahun 2016, perusahaan mulai mengoperasikan PLTP Ulu Belu Unit 3 yang berkapasitas 55 MW. Pada tanggal 15 September dan tanggal 9 Desember tahun 2016, mulai dioperasikan PLTP Lahendong Unit 5 dan 6 yang masing-masing berkapasitas 20 MW. Pada tanggal 25 Maret tahun 2017, perusahaan mengoperasikan PLTP Ulu Belu Unit 4 yang berkapasitas 55 MW. Pada tanggal 6 April tahun 2018, Pertamina mulai mengoperasikan PLTP Karaha Unit 1 yang berkapasitas 30 MW. Pada akhir bulan Agustus tahun 2019, perusahaan mulai mengoperasikan PLTP Lumut Balai Unit I yang berkapasitas 55 MW. Pada bulan Agustus tahun 2021, Pertamina resmi menyerahkan mayoritas saham perusahaan ini ke Pertamina Power Indonesia sebagai bagian dari upaya untuk membentuk subholding di internal Pertamina yang bergerak di bidang energi baru dan terbarukan. Jika ada 100 pekerja Pertamina yang cinta Pertamina, yakinkan ada aku di sana. Tapi jika hanya ada satu saja pekerja Pertamina yang cinta Pertamina, maka yakinkanlah, maka pastikanlah, maka yakinkanlah dan pastikanlah, itu aku, itu aku. Siapa kita? Siapa kita? Rezim berganti, jeruji menanti. Saya ingatkan kembali, batalkan IPO PGE, batalkan IPO PGE. Lebih baik hidup berdaulat daripada hidup dalam pengkhianatan. Sekali lagi, lawan IPO PGE.
kami wujudkan cinta kami kepada bangsa ini. Kami wujudkan cinta kami kepada negeri ini. Kami wujudkan cinta kami kepada perusahaan ini dengan menyatakan menolak 1 rupiah pun kepemilikan bangsa Indonesia yang dititipkan melalui Pertamina kepada anak cucu perusahaan Pertamina untuk dijual kepada swasta, untuk dijual kepada asing. Siapkah kita melawan kawan-kawan? Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Apakah kita orang-orang bodoh? Apakah kita orang-orang yang kelaparan? Kita orang berakal, kita orang cerdas. Dari mana ceritanya? Apa yang menjadi milik kita, kita jual kepada asing, kita jual kepada swasta. Katanya cinta Pertamina. Malu dong boy. Apa yang selalu telah diperjuangkan oleh federasi selalu terbukti. Hari ini juga terbukti dengan adanya rencana pelepasan aset negara. Wahai OJK, dengarkan kami, dengarkan suara kami. Kami tidak hanya mewakili pekerja Pertamina, kami juga adalah elemen rakyat bangsa Indonesia. Kalian harus paham, sesama anak bangsa mestinya keberpihakan kepada rakyat, bukan keberpihakan pada oligarki. Bagaimana kita menciptakan harga tetap murah, satu harga dengan perjuangan kawan-kawan sekalian. Tapi apa yang dibalas kawan-kawan? Segelintir orang akan mengambilnya, segelintir orang akan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan golongan. Apakah kawan-kawan rela? Tidak. Apakah kawan-kawan ikhlas? Tidak. Tolak privatisasi BUMN, terutama Pertamina. Tolak. Kawan-kawan sekalian, ini adalah bentuk polisi politik oktagon, di mana kita adalah salah satunya. Kalau pemerintahan diam, kalau DPR diam, kalau pers diam, kalau alim ulama diam, kalau mahasiswa diam, catatkan sejarah hari ini bahwasanya hati kecil kita menolak BUMN Pertamina diprivatisasi. Setuju? Lawan! Lawan! Wahai kalian pekerja Pertamina yang memutuskan turun ke jalan, sejarah telah mencatat perjuanganmu tak akan sia-sia. Ingatlah kawan, ini bukan soal menang atau kalah. Ini bukan soal sedikit banyaknya jumlah, tapi ini soal keberpihakan. Di mana posisimu berada, di mana kakimu berpijak. Apakah membela kepentingan negara dan rakyat, ataukah demi menguntungkan pihak swasta asing dan oligarki di lingkungan pejabat? Janganlah melemah kawan, jangan berputus asa. Sekali lagi, ini bukan soal kalah atau menang, tapi ini perjuangan menjaga negeri, menjaga bangsa, demi warisan yang terbaik untuk anak cucu kita nanti. Janganlah melemah kawan, tetaplah memanas dan berjuang, karena perjuanganlah yang membedakan kita dari pekerja yang biasa-biasa saja. Mungkin kita tak akan merasakan manisnya perjuangan saat ini, sebagaimana tokoh pejuang kita Cokro Aminoto yang tak pernah merasakan kemerdekaan Indonesia, meskipun beliau telah berjuang keras dan memimpikan Indonesia yang merdeka. Meskipun banyak tokoh nasional dan pahlawan bangsa yang dididik olehnya, meskipun proklamator kemerdekaan sekalipun pernah tinggal berdiam di rumahnya. Ini bukan soal kalah atau menang kawan,
Tapi ini soal perjuangan. Perjuangan mewujudkan energi nasional yang berdaulat dan berkeadilan. Untuk anak cucu kita nantinya. Untuk kesejahteraan bangsa dan negara. Korsa! Korsa! Korsa!